Mari kita lihat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Nah, bulan ini ini kali ketiga kita mempelajari tentang Tuhan Yesus dengan tujuan supaya kita mengikuti Tuhan Yesus. Banyak sekali hal tentang diri Tuhan Yesus, sifatnya, sikapnya, perbuatannya yang bisa kita tiru. Tapi bulan ini ya kita lihat dari 3 sisi saja. Tujuannya apa? Supaya kita orang Kristen bisa lebih mirip, lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Kita adalah orang Kristen. Kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jangan sampai hidup kita itu, cara hidup kita, cara kita berpikir itu begitu berbeda dari Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang Kristen harus selalu berubah ke arah yang baik, mengalami banyak pertumbuhan, sehingga orang akan menyaksikan dan orang-orang juga akan mengakui bahwa semenjak kita percaya kepada Tuhan Yesus, mereka melihat adanya perubahan-perubahan di dalam sikap kita, dalam hidup kita, dalam tingkah laku kita, dan mereka akan memuliakan Tuhan dan bersyukur bahwa kita telah menjadi seorang Kristen, seorang percaya. Jadi Bapak Ibu sering membaca kitab-kitab Injil, ya, baca ulang dan terus dibaca dan lihat Tuhan kita dan tiru Tuhan kita. Pagi hari ini apa yang mau kita bacakan? Nah, saya mau Bapak Ibu untuk meniru Tuhan Yesus dalam hal mengasihi anak-anak. Supaya dalam diri kita ini ada sebuah hati yang senang dengan anak-anak, yang suka dengan anak-anak, ya, yang ingin berbuat hal yang baik bagi anak-anak. Apakah itu anak-anak kita sendiri atau anak-anak yang kita kenal. Karena inilah teladan yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Di gereja kita setiap pagi itu ada sekolah PKTK Awana. Ada 18 anak ya, kalau semuanya datang lengkap. Suatu hal yang sangat menggembirakan apabila setiap pagi kita mendengar suara anak-anak yang ada di halaman bawah, mendengar suara mereka dan melihat mereka belajar di situ, melihat mereka makan snacks bersama, ya, melihat mereka bermain-main. Ya, anak-anak tentu tidak seperti kita orang dewasa yang bisa duduk dengan tenang. Anak-anak akan sering bermain. Ya, mungkin kita bisa bilang kadang-kadang juga ribut. Tapi itulah anak-anak. Bisakah kita menikmati kehadiran anak-anak itu? Di gereja kita sebelah situ kan ada taman. Di situ ada bangku panjang, ada mainan, ya, ada ayunan, ada pelosotan, tak ada lagi mainan lainnya. Hampir tiap sore itu pasti ada anak yang datang sini. Ya, ada orang tua, mungkin setelah pulang kerja, ya mereka singgah bawa anaknya sebentar main. Ada pembantu rumah tangga, ya, yang bawa anak-anak majikannya datang situ dan main. Tentulah kalau anaknya datang, kadang-kadang ribut, ya. Kadang-kadang juga bisa sedikit merusak, ya. Mungkin ada bunganya mereka petik,
Kadang-kadang kalau pohon jambu berbuah, ya mereka juga berusaha makan jambunya situ. Kadang-kadang juga bisa sedikit mengganggu, tapi itu anak-anak. Ya, bukankah baik sekali anak-anak di lingkungan ini? Ya, mereka karena suka main dan mereka setidaknya datang mendekat ke gereja. Kadang-kadang juga masuk ke dalam, masuk ke bawah, ya untuk main loncatan itu. Anak-anak tinggal sini, tapi saya pikir tidak apa. Biar mereka main. Habis mereka main, mereka pergi minum di dapur kita. Tidak apa. Ya, air galon tidak terlalu mahal. Biar mereka minum aja. Ketika kita melihat anak-anak, apakah ada rasa suka dengan anak-anak ini? Kan masih ingat ya, waktu saya masih kecil, satu pengalaman. Ada gereja tak suka anak. Ya kita namanya anak-anak ya, kecil-kecil 8-9 tahun mungkin. Dia kalau ke gereja ya pasti main. Tapi ada orang tak suka, diusir. Itu saya masih ingat gitu, diusir. Karena merasa terganggu, ini anak-anak datang ngapain gitu, diusir. Suruh keluar, suruh pulang. Nah ini kan menimbulkan kesan seolah-olah gereja itu tak sayang sama anak-anak. Makanya saya bisa ingat tuh, bekas kesannya itu bisa sampai sekarang. Sudah hampir 45 tahun. Nah, kita setiap hari selalu bertemu dengan anak-anak. Tapi bagaimana hati Bapak Ibu? Sayang tidak dengan anak-anak ini? Nah, jadi kita mau lihat peristiwa yang kita baca tadi di Matius 19. Dan kita melihat ternyata Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi teladan kita, dan Tuhan yang sayang dengan anak-anak kecil. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Nah, Tuhan Yesus adalah seorang guru. Nah, zaman itu mereka sebutnya sebagai seorang rabi, seorang guru agama lah, seorang rohaniwan. Dan persepsi umum ya rohaniwan ini mereka bisa lebih memberkati anak-anak. Artinya doa mereka itu dijawab Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah begitu terkenal. Di mana-mana dia mengajar, melakukan mukjizat, sehingga namanya sudah menjadi sedemikian tenar, semakin populer. Dan itu membuat sejumlah orang tua ingin membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di kota ini, orang tua ini melihat Tuhan Yesus ada di situ, maka mereka membawa anak-anak, tidak jelas berapa anak nih, tapi saya rasa lumayan banyak. Karena sampai murid Tuhan Yesus merasa terganggu. Mereka membawa anak-anak ini dan meminta supaya Tuhan letakkan tangannya, itu seperti berdoa. Letakkan tangan, menumpang tangan untuk berdoa, untuk memberkati anak-anak ini. Jadi orang tua ini mempunyai pengharapan ya supaya anak-anak ini bisa diberkati oleh Tuhan. Ya supaya anak-anak mereka ini ya bisa mendapatkan yang baik karena doa dari Tuhan Yesus. Ini hal yang wajar karena setiap orang tua menginginkan hal yang baik bagi anak-anaknya. Dan barangkali ini juga sebuah pelajaran yang perlu kita perhatikan. Walaupun secara umum orang tua itu menginginkan hal yang baik bagi anak-anak, tapi bukan setiap orang tua akan mengusahakannya. Jadi orang tua ini tahu Tuhan Yesus bisa mendoakan anak-anak ini, ada berkat rohani bagi anak-anak ini. Dan orang tua ini mereka mau anak-anaknya mendapatkan berkat rohani ini. Jadi mereka mengusahakan. Ya, tentu mereka menunggu ya kapan Tuhan Yesus datang ke kota mereka. Dan ketika mendengarkan berita, informasi bahwa Tuhan ada di dalam kota, ya mereka berusaha
Ya, datang mungkin juga mengadakan perjalanan datang kepada Tuhan supaya anak-anaknya diberkati. Nah, ini adalah sebuah pelajaran sampingan yang perlu kita perhatikan juga. Kita sebagai orang tua tahu bahwa anak-anak kita membutuhkan anugerah Tuhan, supaya hidup anak-anak kita penuh dengan kasih sayang Tuhan. Tapi apakah kita ada berusaha untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan? Kita lakukan tidak bahagian kita membawa anak-anak kepada Tuhan? Adakah kita doakan anak-anak itu? Adakah kita bawa mereka datang ke sekolah minggu? Atau ketika mereka sudah lebih dewasa, lebih besar, adakah kita mendorong mereka ke persekutuan remaja, ke persekutuan pemuda, datang beribadah kepada gereja, ke gereja? Ada tak kita lakukan? Nah, melakukan hal ini butuh usaha, dan kita harus bersedia berkorban waktu, berkorban perhatian, berkorban usaha untuk membuat anak-anak kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Orang tua yang ada di sini mereka lakukan. Kalau kita masih belum lakukan, selain kita mau mencontohi Tuhan Yesus, kita juga perlu mencontohi orang tua yang namanya tak disebutkan di sini. Tahun-tahun berlalu, anak saya sudah besar semua. Tapi Bapak Ibu barangkali masih punya anak-anak yang masih kecil, ya, yang bisa dididik, dibimbing, dibawa kepada Tuhan. Ya, waktu itu akan berlalu, karena anak itu bertumbuh terus, bertumbuh besar. Setelah mereka dewasa, pembinaan kita terhadap mereka itu sudah berbeda. Tapi ketika mereka masih anak-anak, jauh lebih banyak yang bisa kita lakukan, kita perbuat untuk kerohanian mereka. Jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada di saat ini. Ya, berkorbanlah, berusaha lebih lagi, bawa anak-anak kamu kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka bawa anak ini, mereka minta supaya Tuhan Yesus bisa meletakkan tangan dan mendoakan. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, hal ini dicatat tentu juga untuk menjadi pelajaran bagi kita. Murid-murid ini tentu merasa mereka berpikiran hal yang lebih besar. Ya, Tuhan Yesus punya pelayanan yang lebih utama dengan orang dewasa. Tuhan Yesus perlu mengajar orang ramai, orang banyak, orang dewasa. Tuhan Yesus perlu menyembuhkan mereka yang sakit, urusan yang lebih penting. Dan dalam hati mereka, kehadiran anak-anak ini yang akan mengambil sedikit waktu dari Tuhan Yesus, itu ternyata mereka rasakan sebagai gangguan. Dan Alkitab bahkan bilang memarahi orang itu, memarahi orang tua itu. Ya, bahwa anak-anak ini saya rasa pasti ada ributnya ya. Jadi terganggu, merasa pekerjaan utama Tuhan Yesus berhambat oleh kehadiran orang tua dan anak-anak ini, dan memarahi mereka. Jadi walaupun murid-murid ini sudah bersama Tuhan beberapa waktu, mereka tuh masih belajar untuk lebih mengerti Tuhan Yesus. Dan pada saat ini mereka tuh masih belum mengerti bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang dewasa, juga mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus menerima orang dewasa yang datang kepadanya untuk mendengarkan dia, untuk menerima pertolongan dia. Tuhan Yesus juga mau menerima kedatangan anak-anak kecil untuk didoakan.
Sayangnya murid-murid ini mereka belum paham, ya, belum mengerti lebih baik tentang Tuhan Yesus. Jadi tanpa mempertimbangkan apa kemauan Tuhan Yesus terhadap anak-anak ini, mereka ingin mengusir anak-anak itu dengan cara memarahi mereka. Nah, inilah satu hal yang kita juga harus benar-benar belajar. Jangan kita menjauhkan anak-anak dari Tuhan, ya, terutama di dalam pelayanan gereja. Jangan kita berbuat sesuatu terhadap anak-anak itu sehingga mereka merasa mereka tak diinginkan di gereja, mereka tak disukai di gereja, mereka diharapkan tidak ada di gereja. Jangan kita buat sesuatu yang menimbulkan kesan demikian kepada anak-anak. Anak-anak kalau sudah datang ke sekolah minggu, ke persekutuan remaja kita umpamanya, namanya anak-anak, ya. Dan anak-anak itu bisa datang dari latar belakang yang begitu berbeda. Ada yang datang dari keluarga yang disiplin, dan anaknya di gereja dia tampil dengan sangat baik, dan tak ada hal yang kita lihat pada diri dia itu yang harus ditegur. Tapi ada juga yang bisa datang dan kelihatannya begitu banyak hal yang harus diomongin tentang anak itu. Mungkin dari cara kebersihannya, dari kelakuannya di kelas, dari cara dia bermain yang begitu kasar. Kita bisa menemukan anak-anak seperti ini yang masuk ke gereja. Lalu karena kita merasa terbiasa dengan anak yang tertib, dan kita tak perlu banyak menegur, lalu berurusan dengan anak yang seperti itu, kita jadi emosional, dan dia seperti jadi target kena marah. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa tempat ini tak suka sama dia. Dan mau tidak mau gereja itu menjadi representasi dari Tuhan Yesus. Dalam hati pikir anak kecil itu bisa dia pikir Tuhan Yesus juga tak suka sama dia. Nah, jadi kita yang jadi pembina, jadi guru, dia di pelayan anak-anak ini benar-benar harus hati-hati sekali. Ya. Jangan kita marahin anak-anak itu. Kalau betul ada yang sangat harus dibicarakan anak itu, di ngomonglah baik-baik. Setidaknya dia sadar bahwa ada hal yang harus dia ubah, tapi dia sadar dia disayang itu. Jangan dia membuat dia merasa dia itu dibenci sekali dan maunya disuruh pergi saja. Jangan cubit anak orang, ya. Jangan pukul-pukul dia. Jangan teriakin dia, maki-maki dia, jangan. Kita harus hati-hati terhadap anak-anak yang datang kepada kita ini. Nah, jadi murid-murid Tuhan Yesus pada saat tersebut masih belum mengerti, sehingga sikap mereka menjadi buruk. Dan itu dicatat supaya kita diingatkan. Jangan kita menjadi penghalang anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Jangan karena kita, anak-anak itu tak mau datang ke gereja. Ya, nah, sekarang kita lihat Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Jangan larang mereka, jangan marahi mereka. Mereka mau datang, biarkan mereka datang. Jadi Tuhan Yesus, dia melihat anak-anak itu. Nah, kita tidak tahu bagaimana kondisi anak-anak ini, bagaimana kelakuan anak-anak ini, tertibkah, ributkah, kotorkah, bersihkah, dia dicatat.
Petrus bilang, biar mereka datang. Dia mau mereka mendekat kepadanya, sampai dia bisa pegang mereka, merangkul mereka, dan meletakkan tangan di atas kepala mereka dan mendoakan mereka. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Nah, ini dia. Tuhan Yesus bilang, jangan menghalangi anak-anak datang kepadaku. Tuhan Yesus mau semua anak-anak itu datang kepadanya. Dan kita harus menjadi alat Tuhan untuk mengantar anak-anak ini datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak. Itulah hati Tuhan Yesus. Dan kita sebagai murid-muridnya, kita harus belajar untuk mengasihi anak-anak. Mengasihi setiap anak-anak. Ada anak yang mudah sekali disayang. Ya. Sampai kita lihat orang bikinkan video-video pendek, ya, dan di-share kemana-mana, anak-anak yang lucu-lucu, anak-anak yang pintar ngomongnya, yang begitu gampang saya kita sayang itu. Kita lihat saja udah sayang. Karena penampilannya, sifatnya, kelakuannya, tingkahnya, mungkin lucu, menyenangkan. Jadi kita gampang sekali sayang sama anak-anak ini. Tapi ada juga anak-anak yang tidak seperti itu. Ya, mungkin yang pendiam sekali. Yang dipanggil pun tak mau sahut. Kita pegang dia marah. Nggak ada seperti itu. Ada lagi yang kadang-kadang suka ngomongnya tak enak didengar. Ada anak-anak juga seperti itu, ya, macam-macam. Bagaimanapun juga anaknya itu, kita harus belajar mengasihi mereka. Yang mudah disayang, syukuri. Yang sulit untuk disayang, kita belajar untuk menyayanginya. Kalau ada hal yang buruk sama anak itu, kita pelan-pelan, ya, doakan dia, pelan-pelan bantu dia berubah. Bisa berubah. Kebanyakan sifat kelakuan itu hasil daripada didikan juga, daripada dia mencontoh hal yang dia lihat. Itu pelan-pelan juga bisa dikasih tahu dan diubah. Bisa, itu anak-anak kan. Nah, jadi biar kita belajar dalam hati, anak-anak apapun juga keadaan dia, kita mau mengasihinya. Karena Tuhan Yesus menerima semua anak yang datang kepadanya. Dan kita ada murid Tuhan Yesus, kita juga harus belajar untuk menerima semua anak yang datang kepada kita. Nah, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Nah, di sini Tuhan Yesus juga berikan sebuah pelajaran, ya. Kenapa dikatakan orang-orang yang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan surga? Orang-orang yang seperti anak-anak itu yang akan masuk surga. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ada satu sifat pada anak-anak kecil, yaitu sifat bersandar sepenuhnya, sifat bergantung sepenuhnya kepada orang tua, pada mereka yang dewasa. Itu anak-anak. Orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, yang tahu dirinya orang berdosa, dia tak bisa menolong diri sendiri. Dia sepenuh-penuhnya membutuhkan pengampunan Tuhan Yesus untuk selamat. Orang yang beriman seperti inilah yang bisa masuk surga. Nah, jadi anak-anak punya sifat seperti ini, bersandar penuh. Orang dewasa
yang bersandar penuh, berharap penuh kepada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dia, itulah orang yang akan masuk surga. Orang yang benar-benar beriman, tidak lagi bersandar bergantung pada kebaikan diri sendiri, tapi bersandar bergantung sepenuhnya pada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Jadi di sini juga kita diingatkan bahwa kita mau ke surga sama sekali bukan bergantung pada diri kita sendiri, tapi bergantung bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita serahkan diri sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus dan Dia bawa kita ke surga. Nah, inilah sifat anak-anak yang ada pada orang-orang yang beriman. Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Dia berkati mereka, Dia doakan mereka. Dan Dia berangkat melanjutkan pelayanannya ke tempat yang lain. Walaupun butuh waktu, butuh usaha, tapi pada akhirnya tak jugalah akan mengganggu pekerjaan kita yang kita rasa lebih penting. Tuhan Yesus pergi setelah memberkati mereka, ya, berangkat di situ, melanjutkan pekerjaan dan pelayanannya untuk orang dewasa. Ya, anak-anak ini tak terlantarkan, mereka Dia layani dan mereka Dia berkati. Jadi sejauh ini, ya, Bapak Ibu, apakah kamu sayang sama anak-anak? Nah, kamu melihat ada anak-anak bermain, suka tidak kamu melihat mereka? Kalau bertemu dengan anak-anak yang duduk, mau tidak kamu duduk sebentar, ya, ngobrol sama anak-anak itu, ajak dia bermain sebentar? Kita ada kesukaan dalam hal ini terhadap anak-anak. Kadang-kadang saya pikir dalam hal sayang pada anak-anak, ya, ada orang sepertinya juga bergantung pada usia, ya. Dikala masih muda sekali, mungkin dia tak begitu sayang sama anak-anak. Tapi seiring dengan bertambahnya umur, mungkin ada perubahan di dalam dirinya. Ini satu hal yang kita amati. Tapi kita juga melihat ada orang yang masih muda sekali kan sudah sayang sama anak-anak. Nah, jadi ada yang secara natural, secara alamiah sepertinya dia senang sama anak-anak. Jadi yang begini gampang sekali dia dengan anak-anak. Tapi kalau kita termasuk kelompok orang yang mungkin selama ini kurang perhatian sama anak-anak, kita harus berusaha. Karena kita mau seperti Tuhan Yesus yang sayang pada anak-anak. Jadi kita mau mengubah diri kita untuk mulai memperhatikan dan mengasihi anak-anak yang berhubungan dengan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan bagi anak-anak ini? Ya, Tuhan Yesus memberkati mereka. Kita harus selalu berbuat untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak ini. Anak-anak di rumah kita, dan anak-anak yang kita temukan, baik di gereja maupun di masyarakat. Selalu harus memulai dengan berdoa. Karena melalui doalah Tuhan akan bekerja dalam diri anak-anak itu. Kita berdoa supaya Tuhan bekerja, memberkati mereka. Tapi kita sendiri juga berpikir, apa yang bisa kita lakukan untuk memberkati anak-anak ini, untuk menolong anak-anak ini. Lakukan sesuatu untuk kerohanian mereka, lakukan untuk pendidikan mereka, lakukan untuk kesehatan mereka, lakukan untuk pembentukan karakter mereka. Ya, ini harus penting sekali Bapak Ibu, karakter. Bentuk sikap, sifat sopan santun dari anak-anak itu. Karena ini akan membuat mereka nantinya bisa tidak diterima di masyarakat tuh. Sopan santun yang baik, manners.
Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk anak-anak ini. Dan itu bermula ketika di dalam hati kita ini sudah tumbuh ya rasa suka kasih kepada anak-anak. Jadi Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Engkau mengasihi anak-anak dan ingin mereka datang kepadamu. Tuhan Yesus, bantulah kami juga meniru teladan Tuhan untuk mengasihi anak-anak, baik ada di rumah kami maupun ada di dalam pelayanan di gereja. Tuhan, supaya anak-anak bisa merasakan kasih sayang dari kami, sehingga mereka juga bisa merasakan kasih sayang dari Tuhan Allah. Bapak, bantulah kami untuk berubah terus semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.